Dialog Stop Pungli kepada TKI kita lanjutkan, masih bersama kita Kepala BNP 2 TKI Nusron Wahid yang saat ini berada di kantor, dan di samping kiri saya sudah ada Bariah, staf bantuan hukum dan advokasi dari Migran Care. Saya ke Pak Nusron dulu. Pak Nusron, ini kalau kita melihat apa yang terjadi pada telekonferensi antara Presiden dan para TKI kemarin, ini nampaknya pungli belum berhenti sampai sekarang, Pak, bagi para TKI. Apakah BNP 2 TKI sudah melakukan pemetaan soal ini? Pertama kita sudah mempunyai dan menerima rekomendasi aksi. Dari mana, Pak? Yang dibuat oleh KPK dan UKP 4. Jadi kita sudah mempunyai peta-peta di mana saja letak pungli dan letak korupsi tersebut. Tetapi memang untuk memberantas itu semua dibutuhkan waktu dan kerja-kerja yang keras. Berapa lama yang dibutuhkan, adalah Pak Nusron? Masing-masing tergantung dengan jenis dan berat daripada pungli dan potensi yang dilakukan yang ada. Kalau kita bicara soal pungli yang ada ini di mana saja, Pak, menurut rekomendasi dari KPK dan UKP 4? Ya, hampir di semua tempat. Pertama, mulai dari rekrutmen. Orang desa-desa yang mau dikerahkan, mau ditampung oleh PPTKIS itu sudah melibatkan calo, di mana ongkos calonya itu besar sekali. Sampai berapa, Pak? Yang nantinya ya variasi tergantung jenis pekerjaannya dan juga tergantung jenis tujuannya. Ya, Pak Nusron, ini kalau kita bicara, Pak Nusron, kalau kita bicara soal rekomendasi KPK dan UKP 4, ini saya ingat beberapa bulan yang lampau ini KPK dan UKP 4 itu melakukan sidak ke bandara. Nah, ini kalau di bandara sendiri, Pak Nusron, bagaimana pemetaan Anda soal ruang-ruang pungli terjadi? Kalau pasca sidak KPK dan UKP 4 tersebut, sebetulnya di bandara saat ini sudah jauh berkurang, apalagi sejak TKI itu tidak lagi diperlakukan dengan menggunakan terminal khusus. Artinya TKI sudah bisa keluar melalui pintu reguler sebagaimana penumpang-penumpang yang lain. Nah, pada level itu sebetulnya pungli-pungli sudah mulai berkurang, jauh berkurang dibanding pada masa-masa sebelumnya. Tapi yang kami sayangkan adalah kenapa kesadaran itu muncul dari KPK dan dari UKP 4, bukan dari instansi pemerintah itu sendiri pada awalnya. Bukan dari BNP 2 TKI juga, ya, kalau masalah TKI ini kan melibatkan semua instansi. Ya, ada BNP 2 TKI, ada Kemenaker, ada Kemenlu, ada imigrasi dan sebagainya. Sehingga harus membutuhkan inisiatif bersama dan kesadaran bersama. Yang sadar satu tapi yang lain tidak juga percuma. Pak Nusron, kalau Anda mengatakan bahwa di bandara saat ini punglinya sudah mulai berkurang, di mana pungli bagi para TKI menurut Anda yang saat ini masih marak? Masih di sumber rekrutmen yang pertama. Yang kedua yaitu ketidaktransparanan mengenai biaya atau ongkos berangkat yang ada. Kemudian yang ketiga mengenai jual beli adanya job order
antara PPTKIS dengan agensi yang ada di luar negeri. Jadi misal kamu tak kasih order, tapi harus membayar fee agensi sekian misal. Nah, itu sebetulnya harus diperjuangkan supaya itu dikurangi. Baik, Pak Nusron. Kalau bisa malah dihapuskan sama sekali. Baik, ini di studio juga ada orang dari Migrant Care, Mbak Baria. Mbak Baria juga dulunya TKI Pak Nusron. Mungkin Mbak Baria bisa menceritakan, ini benar nggak apa yang disampaikan oleh Pak Nusron kondisi saat ini? Iya, selamat malam sebelumnya. Saya kira apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Nusron ini sebagian kecil daripada persoalan buruh migran yang memang selama ini cenderung menjadi bahan eksploitasi gitu, baik oleh pemerintah kita sendiri karena memang sistem kebijakannya yang menempatkan mereka pada posisi itu. Kebijakan gitu. Seperti apa maksudnya? Iya, kita bisa melihat bagaimana Undang-Undang 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri ini masih sepenuhnya menyerahkan segala mekanisme perekrutan kepada perusahaan tenaga kerja. Gitu. Menurut Anda sebaiknya gimana? Yang dimana saya kira orientasi mereka adalah pada persoalan profit. Nah, saya kira ini yang kemudian jadi PR besar gitu, tantangan ke depan bagi pemerintah yang baru, terutama saya kira Pak Nusron Wahid yang kemudian menjadi Kepala BNP 2 TKI, bagaimana kemudian mekanisme ini kemudian bisa dialihkan menjadi mekanisme yang memang berorientasi pada pemenuhan hak layak bekerja. Artinya ketika berangkat juga aman, proses perekrutannya aman, dan saya kira negara punya kewajiban besar di sana, bukan kemudian melimpahkan ini pada PJTKI begitu. Kalau kita melihat dari undang-undangnya, ini memang tugas BNP 2 TKI itu adalah melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Ya, ini tadi satu contoh penyebab permasalahannya adalah itu. Tapi kalau kita bicara soal pungli sendiri, Mbak Baria, apakah itu masih terjadi marak? Iya, saya kira kalau lebih spesifik pada pungli yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, saya kira ini masih terus terjadi. Bahkan sampai saat ini? Migrant Care terakhir menyampaikan data-data secara utuh kepada KPK ketika belum melakukan sidak di bandara. Nah, saya kira bahkan ketika kemudian sudah keluar rekomendasi dari KPK, ini masih marak terjadi begitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Bahkan artinya kalau kita melihat sidak KPK itu kan sekitar bulan Juli kalau saya tidak salah. Iya, Agustus sudah keluar rekomendasinya. Agustus keluar rekomendasinya. Setelah itu apakah masih terjadi? Setelah itu Agustus kami masih melakukan penjemputan kepada 2 TKI yang kami dampingi karena 10 tahun tidak bisa pulang, dan ternyata apa yang terjadi masih tidak jauh berbeda dari kondisi awal di mana TKI harus membayar ongkos perjalanan pulang ke daerah yang sangat mahal dari transportasi Terminal 4. Bahkan ketika itu keduanya ditelantarkan di Cirebon karena tidak bisa membayar 3 juta untuk bisa diantarkan sampai ke Banyuwangi. Nah, artinya ini kemudian yang harus menjadi konsentrasi semua pihak, dalam hal ini pemerintah yang memang berkewajiban dalam persoalan pelindungan untuk melakukan pengawasan yang memang harus kontinu. Artinya tidak ketika ada rekomendasi kemudian kebakaran jenggot dan melakukan upaya yang seperti pemadam kebakaran. Artinya ini harus saya mencoba untuk mengkonfirmasi sekali lagi. Setelah rekomendasi KPK bahwa praktek pungli itu masih terjadi. Iya, saya kira datanya sudah kita sampaikan ke BNP 2 TKI. Kita coba konfirmasi ke Pak Nusron. Pak Nusron, apa tanggapannya? Iya, pungli itu memang sulit untuk dibersihkan sama sekali di tempat manapun. Tapi itu harus dihilangkan. Apalagi tidak bisa dibiarkan itu. Iya, makanya tidak bisa. Makanya kita perlu koordinasi dengan semua pihak. Koordinasi dengan semua pihaknya siapa aja yang Bapak maksudnya di sini? Begini. Yang namanya di bandara itu kan sama kayak di terminal. Itu banyak orang. Ada polisi, juga ada petugas imigrasi, ada juga orang BPNP 2 TKI, ada juga banyak preman-preman orang calo-calo yang ada di situ. Ini banyak sekali. Nah, karena itu tugas kita adalah memberantas semua. Caranya gimana, Pak? Nah, karena kita memberantas semua, maka kita harus membenahi sistem masalah penempatan dan perlindungan TKI ini secara substansial dan secara struktural dari hulu sampai hilir, yang pada akhirnya itu bisa menempatkan bargaining posisi daripada TKI itu
jauh lebih kuat dan jauh lebih berdaya, sehingga otomatis pungli-pungli itu secara otomatis tidak akan mempunyai tempat di terminal tersebut kalau sistemnya sudah terbentuk. Sistemnya akan seperti ini apa kan Pak secara konkretnya Pak Nusron? Soalnya kalau kita bicara soal kebijakan-kebijakan dari BNP 2TKI yang lalu, itu sebetulnya banyak sekali hal yang dibahas, banyak sekali wacana yang dibahas, rencana-rencana bahkan implementasinya juga dilakukan, tapi faktanya pungli sampai saat ini masih terjadi. Sebetulnya saya katakan tadi, punglinya itu sudah jauh lebih kurang dibanding pada sebelumnya. Nah, artinya kalau rekomendasi KPK itu dijalankan secara total dan utuh, saya yakin pelan-pelan pungli itu akan mulai tidak ada. Coba dihitung, ini baru beberapa bulan saja setelah sidak KPK dan rekomendasi KPK dijalankan, sudah jauh berkurang. Buktinya jauh berkurang, apakah tidak ada yang melapor ke BNP 2TKI atau bagaimana Pak? Ya secara ini kan semua ada angka statistiknya. Artinya ada laporan coba, kan? Ya, coba ada laporan mengatakan nol sama sekali, saya tidak bisa mengatakan itu hilang sama sekali, memang belum bisa. Ini laporannya tapi sejak KPK, Pak Nusron, ini laporannya dari staf BNP 2TKI atau dari lembaga lain, contohnya dari Migrant Care misalnya, atau dari lembaga-lembaga terkait lain? Saya ini meminta data dari berbagai pihak. Salah satunya dari internal kami di BNP 2TKI. Yang kedua, kami juga tanya kepada teman-teman di Angkasa Pura dan Imigrasi. Dan kami juga melakukan on-site inspection beberapa hari yang lalu. Saat begitu saya habis dilantik, saya melihat suasana yang terjadi di bandara itu sudah jauh banyak perubahan sebelum ada sidak KPK itu. Pak Nusron, saya coba bacakan ini pernyataan dari Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, yang nanti Mbak Baria juga mungkin bisa mengkonfirmasi bahwa pelaku pemerasannya bahwa pelaku pemerasan terhadap TKI itu adalah pekerja portir, cleaning service, pegawai BNP 2TKI, pegawai PT Angkasa Pura, bahkan juga diduga kuat ada aparat di sana. Kalau kita mengkonfirmasi pada sidak KPK dan UKP 4 yang lalu, itu juga ada polisi dan juga TNI. Artinya ini kalau laporannya dari internal dari Angkasa Pura, ini akan menjadi sulit untuk bisa dipegang, Pak Nusron. Lah, kenapa sulit dipegang? Di situ udah jelas. Kan yang melakukan pungli tadi kan di situ sudah saya setuju. Kan memang melibatkan semua pihak. Ya. Nah, pihak oknum-oknum di Angkasa Pura juga ada, oknum portir juga ada, bahkan oknum imigrasi juga ada, oknum instansi yang lain juga ada di situ, oknum tempat kami juga ada. Ini kan sudah sistematis dan berjamaah. Karena itu, untuk memberantasnya harus kolektif, kolegial, dan berjamaah juga. Baik. Pak Nusron, gitu kita jelas kami sebentar. Tidak ingin, kita akan sambung ini di segmen berikut, Pak.